Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas tentang seni grafis. Akan Bapak jelaskan melalui poin-poin yang Bapak rekam secara screencast untuk kalian. Jadi yang pertama itu adalah pengertian grafis. Nah, untuk pengertian seni grafis ini, itu nanti kita tujuannya adalah untuk memahami makna, fungsi, dan tujuan dari pengertian, tujuan dari seni grafis itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah jenis karya seni grafik. Nah, tujuannya materinya adalah untuk mengenal serta mengklasifikasikan jenis-jenis karya seni grafik itu sendiri. Oke, lanjut ke materi. Jadi seni grafik ini adalah termasuk karya seni rupa yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan serta emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak. Karya seni grafis ini umumnya dibuat di atas kertas, yang diciptakan di atas permukaan yang disebut dengan plat atau media cetak. Jadi seni grafis ini diawali oleh seorang tokoh yang bernama Muchtar Appin beserta Haryadi Suadi, yang berasal dari Bandung, serta Suromo dan Abdul Salam yang berasal dari Yogyakarta. Jenis-jenis karya seni grafik sendiri adalah yang pertama cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, dan cetak saring. Untuk cetak tinggi ini adalah menggunakan alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Apabila alat cetak itu diolesi dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Dan jika alat itu ditempelkan pada kertas kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas. Nah, jadi cetak tinggi, jenis karya grafik cetak tinggi itu contohnya adalah stempel. Stempel itu kita bubuhi dulu tinta, baru kita tempelkan ke media atau kertas, maka akan menghasilkan suatu gambar atau tulisan. Itu teknik cetak tinggi. Kemudian teknik cetak dalam itu berbanding terbalik dengan cetak tinggi. Kalau cetak tinggi itu bagian yang menonjol, kalau cetak dalam itu bagian yang ke dalam, atau cekungan dari medianya itu sendiri, ya. Nah, cetak dalam adalah cetak menggunakan alat cetak dalam. Artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Nah, jadi dia bagian dalam, ya. Jenis-jenis cetak dalam antara lain ini adalah Edza, Mezzotint, dry point, dan lain-lain. Nah, cetak dalam dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan umumnya, ya. Kemudian cetak datar. Cetak datar adalah teknik cetak yang menggunakan cetakan datar dengan prinsip saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Nah, mereka merupakan jadi satu-satu yang terpadu. Teknik ini diawali pada abad ke-16 di Eropa. Dan alat cetaknya itu disebut dengan litografi. Nah, teknik ini contohnya itu adalah litografi, monotype, dan teknik digital, salah satunya cetak offset. Kalau umumnya itu seperti fotokopi, cetak kalender, cetak baliho, dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan terkini dari cetak datar. Cetak datar ini yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena paling mudah, murah, dan cepat. Dia hanya mengandalkan antara tinta, media, dan air. Itu aja yang paling sering. Kemudian ada cetak saring yang terakhir. Dimana cetak saring ini adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Cetak saring dikenal dengan sablon atau seni grafik. Sablon tersebut untuk mencetak lukisan atau gambar pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Nah, itu ya sablon umumnya. Tapi kalau zaman sekarang, sablon juga bisa menggunakan teknik cetak datar dengan cara print bisa sablon. Kalau zaman sebelum ada print, alat cetak itu dia menggunakan cetak saring untuk sablon. Jadi ada alat screennya, dia tuh lubang-lubang alat screennya, kemudian digosokkan menggunakan cat tertentu, cat sablon, ya, dia akan menghasilkan gambar. Nah, oke, itulah tadi tentang jenis karya seni grafik. Sebelumnya juga ada pengertian seni grafik. Nah, sekarang ada lembar kerja kalian. Yang kedua, ya, silakan kalian kerjakan ini. Langsung saja dijawab di kolom komentar.
Untuk menghindari komentar kalian hilang, itu kalian subscribe dulu. Kemudian setelah kalian subscribe, kalian setiap menulis komentar itu kalian sukai. Jadi antar teman saling menyukai supaya tidak tenggelam ya komentarnya, jadi bisa untuk memeriksa. Jangan lupa sebelum selesai mengerjakan ya, sebelum kalian meninggalkan pekerjaannya itu, setelah selesai mengerjakan LKS itu, kalian screenshot dulu sebagai bukti. Barangkali nanti nggak ada di daftar nilai yang Bapak periksa, jadi kalian punya bukti ini loh gambarnya. Ingat, bukti juga harus sesuai dengan tanggalnya, nggak bisa baru 1 detik atau baru mengerjakan sementara waktu udah ditutup kalian baru mengerjakan, itu nggak akan saya terima. Oke, terima kasih ya. Silakan hubungi Bapak jika kalian membutuhkan pertanyaan lebih lanjut. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19, terapkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker dimanapun, kapanpun, dan saat apapun. Terima kasih, jangan lupa beribadah ya, selalu patuhi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.